Oke, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Sudah lama tidak menyapa di podcast ya guys. Udah lama banget nih, kayak udah berapa ya? Pokoknya lama deh. Nah, sore ini kita kembali lagi bersama saya tentunya. Semoga tidak bosan melihat muka saya di YouTube Skatel ya. Oke, kita sore ini kedatangan tamu yang istimewa. Istimewa kata istrinya ya. Oke, tentu istimewa juga sih buat Skatel ya. Oke. Sore ini kita kedatangan seorang kaprodi. Siapa yuk namanya yuk? Nah, kaprodi namanya Pak Asmi. Dia adalah seorang kaprodi dari jurusan animasi. Halo Pak Asmi, apa kabar hari ini? Halo Briska, alhamdulillah baik. Oke, baik aja nggak ada apa gitu. Sekira-kira. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya Pak ya. Oke, sehat Pak sore ini? Masih berbahagia hatinya? Berbahagia sekali. Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sore ini mau Pak Asmi hari ini dengan raut muka yang berbahagia akan ngobrol bersama kita di sore hari ini ya guys. Oke. Sore hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai jurusan yang neo nih. Neo di Skatel ya Pak, jurusan animasi. Pak Asmi ini kan sudah lama bekerja di sini dan kemudian menjadi seorang kaprodi jurusan baru ya Pak ya. Kira-kira punya experience apa Pak atau pengalaman apa sebelum kerja di sini Pak Asmi? Pengalaman sebelum masuk ke SMK Telkom ya? Iya. Ya sebelum di sini awal lulus kuliah itu saya kerjanya di Duta TV dulu. Duta TV. Kerja pertama itu di Duta TV dulu di Banjarmasin ya. Kurang lebih 1 tahunan lah di sana. Kemudian lanjut lagi ke event organizer loh. Oh IO. Iya IO, Valindo namanya. Cuman sebentar aja tapi di situ ya, sekitar 4 bulanan. Kemudian lanjut lagi ke Kompas TV Banjarmasin. Ya, yang di sana agak lama ya. Sekitar sampai tahun 2015-an. Nah, itu baru ada dapat info ya dari Kak Widi sama Kak Fahri. Mereka guru senior di sini. Guru saya juga waktu sekolah di sini. Kalau di SMK Telkom katanya ada membuka jurusan baru multimedia. Nah, saya pikir kenapa nggak nyoba aja gitu kan dunia baru. Kalau dulu kan kerja di TV ya. Terus nyoba jadi guru gitu kan. Tapi kan yang diajarkan tetap seperti yang di TV gitu. Ngedit video, desain grafis kayak gitu. Bikin animasi, motion grafik kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya pekerjaannya hampir sama. Cuman bedanya sekarang ngajarin orang ya gitu. Ngajarin orang ya, kalau dia kerjain sendiri gitu kan. Iya. Oke. Itu di bagian apa Pak? Pak Asmi itu dulu waktu di Kompas tuh bagian edit video atau Kalau di Duta TV dulu itu editor berita sama produksi ya. Editor berita sama produksi. Kemudian di Kompas TV itu motion graphic designer sama editor juga. Editor berita sama produksi juga. Oke. Iya. Keren-keren. Dari TV ke guru. Iya. Jauh ya. Cuma ya, perlu adaptasi sih kemarin ya. Ya bingung aja gitu pas pertama kali masuk. Ya gimana nggak pernah ngajarin orang kan, nggak pernah pengalaman jadi guru juga. Beda kan sama yang memang kuliah keguruan. Nah dengan kita yang dari teknik itu kan beda. Iya. Jadi banyak belajar lah kemarin tuh. Banyak belajar dulu. Mantap. Kalau memang dari non basic guru ke guru tuh agak-agak susah ya. Iya. Dari guru pun yang saya sekolah guru pun kayaknya juga ya agak-agak susah lah ya. Oke, ini kan Pak Asmi mengaku sebagai kaprodi jurusan animasi atau prodi animasi. Kira-kira punya apa sih namanya harapan atau kompetensi apa sih yang harusnya yang apa ya Pak Asmi pengenkan dari anak-anak, kayak punya kompetensi apa sih mereka itu? Ya, kalau jurusan animasi tentunya membuat animasi ya, artinya mereka harus bisa jadi animator. Nah, animator itu yang dikerjakan sebenarnya nggak cuma animasi 2D, 3D gitu ya. Seperti motion graphic itu juga masuk animasi, visual effect itu juga orang animasi, CGI kayak gitu. Jadi motion graphic itu apa sih Pak? Motion graphic itu kalau kita lihat di TV-TV itu tiap awal acara itu kan ada openingnya dulu. Oh, kayak logonya animasi itu motion graphic. Iya. Sama di iklan-iklan juga seperti itu. Kalau ada tambahan-tambahan animasi grafis-grafis yang animasi teks kayak gitu, itu motion graphics namanya. Ini for your information ya, buat orang-orang awam. Saya juga nggak tahu. Padahal sering lihat gitu ya, cuman nggak tahu namanya. Benar. Oke. Pengennya bikin anak-anak bisa bikin kayak gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya sih kalau motion graphic itu basic ya di animasi ya kan. Selanjutnya nanti bikin animasi karakter 2 dimensi, selanjutnya 3 dimensi.
Kalau dilanjutin lagi ke visual effect, CGI kayak gitu kalau tingkat lanjutnya. Oke. Program unggulannya apa Pak yang Pak Asmi unggulkan di animasi ini? Kalau sekarang masih progres ya karena masih kelas 10 11 kan yang ada ini. Kalau di kelas 10 itu lebih ke 2 dimensi dulu. Terus nanti pas di kelas 11 lanjut ke 3 dimensi. Jadi basic dulu Iya. baru nanti Sebenarnya sih naik. basic awal tuh dari menggambar dulu, Bu Rizka. Oke. Tapi walaupun misalnya nggak bisa gambar ya, sebenarnya sih nggak wajib ya bisa menggambar. Karena yang misalnya dia jadi animator 3 dimensi, itu nggak wajib bisa menggambar. Tapi kalau misalnya animator 2 dimensi, nah itu baru wajib. Wajib menggambar. Iya, bisa. Animasi 2 dimensi itu kayak apa sih Pak? Kayak, Kayak komik itu kah? Webtoon itu kah? ya, cuman bergerak jadinya. Oh gitu. Ya, Oh ya, kayak SpongeBob anime, ya anime itu. Ah iya, SpongeBob itu Ya. 2 dimensi. Ya, Yang 3 betul. dimensi itu Upin Ipin. Iya, Nah, betul seperti itu. itu. Benar. Jadi itu ya guys, Betul jadi biar sekali. kita tuh maksudnya bahasa-bahasa 2 dimensi, 3 dimensi apa, biar tahu gambarannya kayak gitu. Walaupun sekarang ini ya kayak studio-studio animasi di luar sana itu udah banyak berpindah ke 3 dimensi. Tapi yang pecinta 2 dimensi itu juga masih ada. Iya. Artinya anime-anime itu Iya, masih ini lanjut sampai sekarang ya. Masih lanjut ya Tapi sampai kalau sekarang. yang studio-studio di Hollywood sana udah hampir nggak ada ya Iya. yang 2 dimensi, lebih banyak ke 3 dimensi sekarang. Oke, tapi tetap masih ada. Cuman yang kartun-kartun Jepang tuh masih banyak. Oh iya ya, biasanya anime-anime gitu iya. ya, Pak, ya. Oh, One Piece gitu-gitu kan ya. Iya, itu Oh, masih iya, banyak benar. pecintanya sampai Iya, sekarang iya, kan. iya. Episodenya ribuan, ribuan kan ratusan. Iya, katanya udah Banyak ribuan. lah, Pak. Ya, Pokoknya betul itulah. sekali. Nah, strategi Pak Asmi buat ngarahin siswa-siswanya buat mencapai itu tuh kayak gimana sih Pak? Strategi ya. Kalau awal-awal sih biasanya saya kasih referensi dulu biar mereka tahu gitu ya. Kan mereka sebagian besar itu cuma taunya anime kayak gitu aja, Iya, anime gitu aja ya. Kartun itu aja terus. Iya. Malah ada yang fanatik kayak gitu-gitu. Jadi harus membuka pikiran itu dulu. Kalau animasi itu nggak cuma itu gitu. Oh, jadi Banyak, iya. kan dulu gitu ya. Pak? Oke. Dibuka dulu gitu ya. Baru diajarin pelan-pelan teknisnya membuat animasi sederhana dulu. Setelah itu baru kita kasih studi kasus dulu. Kira-kira misalnya bikin iklan 2 dimensi bisa nggak kayak gitu. Jadi kita kasih kayak gitu. Oke, keren ya. Baru nanti kelas 11 sama kayak gitu juga. Cuman bedanya kan tadi 3 dimensi tadi ya. Oh, naik Nah, level gitu iya. ya. Oke, baik. Tapi ini ya, gurunya tuh udah ngajarin di luar ini ya, di luar ekspektasi kita sih kemarin pas ujian kemarin. Gurunya cuma ngajarin bikin modeling piring gitu ya, mangkok. Ternyata pas ujian mereka udah ada yang bikin kafe kayak gitu, 3D modelingnya, ada yang bikin interior kayak resepsionis kayak gitu-gitu. Oke, keren. Jadi mereka improve-nya Improve-nya luar mantap. biasa ya. Oke, Mantap mantap. banget Di improve-nya. luar ekspektasi Iya. gurunya, baiklah. Jadi mereka ini ya, ya passionnya beda-beda sih. Ada yang lebih suka 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Jadi yang biasanya suka 2 dimensi, ya jangan sombong dulu gitu. Belum tentu nanti bisa di 3 dimensi. Gitu iya. juga yang suka 3 dimensi belum tentu bisa 2 dimensi kayak gitu. Tergantung passion mereka. Iya, tergantung Tapi masing-masing namanya kita di sekolah harus diajarkan semua kan. Mulai dari menggambar sketsa gitu udah diajarkan juga dulu. Baru lanjut ke animasi 2 dimensi, 3 dimensi, ya dan lain-lainnya. Jadi kan itu kan produk apa? Produk-produk mereka ya Pak ya. Iya. Nah, kalau di ujian blok tuh kan setiap blok tadi kira-kira kan ini baru sampai kelas 11 tadi ini Pak. Nah, Iya, kan kelas masih 10 baru. sama 11 tuh ya. Maksudnya kan baru 2 tahun jalan ya di jurusan Iya, animasi baru gitu 2 kan. tahun. Baru sampai kelas 11. Nah, kira-kira ceritain dong Pak, kira-kira produk apa sih yang mereka bikin tuh pas 2 dimensi apa, 3 dimensi itu kayak gimana gitu. Kalau kemarin yang kelas 10 itu yang 2 dimensi mereka bikin iklan produk ya, tapi dalam bentuk 2 dimensi. Iya, jadi macam-macam, ada yang bikin kayak iklan skincare, ada yang iklan minuman, cuma dalam bentuk 2 dimensi animasinya. Itu bisa dicek di IG mereka nanti ya. Di Ada ya hasil IG-nya? karya mereka ada. Nanti follow guys. Iya. 11 Namanya apa ya? X animasi Glacier kalau nggak salah namanya. Ah ya itu. Nah, Ya itu pokoknya ada. Nanti kita spill di belakang ya. Iya. Nanti kayak boleh, Pauline. di chatnya juga boleh nanti ya. Nah, kita chat ke admin ya, jangan ke saya ya. Oke. Terus yang di kelas 11 kelas 11 kemarin ini bikin itu tadi interior tadi. Padahal gurunya barunya ngajarin furniture yang sederhana paling bikin. Basic-basic Iya, kursi-kursi biasa gitu. Ternyata mereka improve-nya jauh banget. Mantep ya ternyata. Iya. Berarti mereka tuh Semangat gitu ya belajarnya. banget buat main. Jadi karena memang kalau emang passionnya kayak gitu ya Pak ya. karena passion di sana. Walaupun nggak semuanya ya, yaitu yang
memang passionnya di 3 dimensi akhirnya ngembangin, yang passionnya di 2 dimensi ya mereka ngembangin sendiri juga kayak all gitu. outnya di masing-masing passion Iya gitu masing-masing. ya. Oke, mantap juga lah. Kalau soft skillnya Pak yang perlu dikembangkan mereka tuh? Ya untuk soft skill ya makanya setiap ujian blok itu kita wajibkan mereka presentasi. Sementara kalau di animasi sampai sekarang ini masih per individu ya, karena proyeknya juga masih nggak terlalu yang rumit banget, masih sederhana aja. Jadi masih per individu. Setiap individu tuh, setiap siswa wajib presentasi, mempresentasikan produk mereka. Artinya nggak cuma hard skillnya aja yang kita ajarin ya, tapi kita juga membawa guru bahasa Indonesia gitu biar bisa ngajarin cara presentasi itu gimana sih, mempromosikan, menyampaikan produk yang kita buat. Kan nggak apa ya, kalau cuma bisa membuat doang, ya kan dipakai buat sendiri aja kalau nggak dipromosikan ke publik. Jadi tetap diajarkan soft skillnya. Soft skill, hard skill harus imbang lah. Harusnya balance gitu. Iya. Oke, mantep ya. Jadi bikin produk sendiri. Ya, dipresentasikan sendiri gitu ya. Oh, ini hasil karyaku seperti ini gitu. Apa ya, branding diri juga gitu kan. Artinya hasil karyanya jangan cuma dipendam sendiri, nggak jadi apa-apa dong. Buat apa kita punya media di show off kan guys? Gunakanlah sosial media sebijak mungkin ya. Bukan pamer sih ya, bukan pamer. Iya. Cuman menunjukkan kemampuan kita aja. Iya. Kita tuh gini gitu. Itu kan hasil karya ya, bukan pamer ya, gak beda ya. Tolong di highlight. Iya, terus tapi ini juga ya kadang tetap saya suruh mereka melihat hasil karya orang lain. Biar nggak merasa paling hebat sendiri gitu. Biar nggak merasa kayak jago kandang aja. Coba cek hasil karya orang gimana gitu kan. Biar tidak jumawa ya. Iya. Jujur. Kadang ada yang kayak gitu ya, merasa udah paling hebat, ternyata hasil karya di luar sana lebih jauh lebih bagus, sudah jauh lebih maju gitu ya. Ya, itulah fungsinya kita semakin harus belajar dan cari referensi dari luar gitu. Nah, itu kan tentang anak-anak nih. Ya, jadi referensinya diperbanyak gitu ya. Oke. Mantap. Kalau sekarang kan tadi udah anak-anak nih. Sekarang ke pengalaman menarik atau unik apa selama menjadi kaprodi ini Pak? Unik ya? Atau yang lucu atau apa gitu ya Pak? Di kelas animasi itu gimana ya? Hype-nya itu masih kayak anak-anak terus gitu. Selalu happy aja di kelas itu. Itu aja sih. Iya. Kayak emang harus digituin sih, nggak bisa yang tegang kayak gitu, yang kelas sunyi kayak kuburan gitu nggak bisa. Harus jauh lebih dibawa emang fun karena itu butuh mood ya, ngerjainnya itu butuh mood. Iya benar-benar. Ya harus diajar. Kalau nggak mood ya, kita aja kalau nggak mood kerja nggak akan. Kalau udah agak sepi dikit harus kita cairkan lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai mereka tegang. Itu aja sih. Itu ya. Gitu ya. Bedanya mungkin dengan jurusan lain ya yang memang harus butuh konsentrasi. Misalnya kayak jurusan RPL itu kan harus ngoding ya. Nggak bisa berisik, harus fokus memang kan. Fokus memang ya. Beda aja sama jurusan yang ke arahnya ke seni. Itu nggak bisa ditegang-tegang. Iya, nggak bisa ditegang itu harus nggak jalan otaknya. Fun gitu kan. Iya. Iya, kalau tegang nggak jadi dah. Sebaliknya di RPL juga kalau di rame-ramein nggak jadi kok programnya. Iya, nggak jadi nanti codingnya. Semuanya. Jadi itu perbedaannya ya. Iya. Unik-unik ya Pak. Soalnya unik-unik ya. Nah, kalau kesulitannya apa Pak? Kalau kesulitannya apa ya? Mungkin sebagian itu tadi perbedaan passion tadi ya. Ada yang suka 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang bisa menggambar, ada yang enggak. Jadi pas ketika pelajaran sketsa gitu ya, kan yang bisa menggambar gampang aja, cepet aja mereka selesai. Sedangkan yang belum bisa menggambar harus belajar dari awal gitu kan, nyoba-nyoba. Itu aja sih ya mungkin kendalanya biar mereka bisa mengikuti gitu ya. Begitu juga ketika masuk ke animasi 3 dimensi. Yang lebih suka 2 dimensi ini kayak males-malesan gitu. Karena nggak suka katanya gitu. Jadi kayak nggak mau aku. Iya. Aku sukanya 2 dimensi gitu. Tapi kan gimana harus selesaikan semuanya kan. Karena memang itu tugasnya ya. At least digugurkan coachingnya dulu ya guys. Nggak bisa kalau cuma tugas 2 dimensi aja yang diselesaikan. Yang 3 dimensi tetap harus diselesaikan juga. Karena memang tanggung jawab seperti itu ya Pak. Mungkin yang kayak gitu ya mau ngasih motivasinya aja sih. Karena beda-beda passion tadi di animasi juga macam-macam jenisnya. Mungkin kesulitannya di situ. Oke. Nah, kalau tadi ngomong motivasi, kira-kira tips dan motivasi untuk siswa-siswa yang seperti ini tuh kayak gimana, Pak? Ya dikasih referensi. Kalau perkembangan sekarang tuh kayak gimana gitu ya, pasarnya misalnya untuk jadi animator itu apa sih yang dikerjakan di luar sana itu. Jadi kayak saya kasih contoh salah satu studio animasi misalnya. Nah di studio animasi itu mereka ngerjakan apa aja. Jadi biar mereka tahu nggak cuma 2 dimensi di situ yang dikerjain. Iya. Gitu ya, oke.
Banyak. Oke. Itu sebenarnya list pertanyaan sudah habis sih guys. Jadi nanti ini ada live chat nggak sih? Ada live chat nggak? Ada. Apa nih pertanyaan tadi? Bisa dikirim dong ke saya. Yap. Apa ya? Nah kayak gini nih contoh hasil karya anak nih. Iya. Oh ini Tapi karyanya alumni loh Pak yang sudah lulus. Iya betul. Ini ya gambarnya kayak gini nih. Kelihatan lah ini gambarnya. Nah itu guys. Nah ini bikin karakter 2 dimensi gini ya. Ini. Oh iya itu teater. Iya. Kemarin ini masih multimedia. Oh ini masih multimedia. Jadi dulu kan jurusannya itu ada multimedia. Terus sekarang karena multimedia udah nggak ada lagi ya. Jadi akhirnya dibagi 2 tuh. Di breakdown lagi ya. Jadi ada jurusan sekarang di SKTL itu ada jurusan DKV sama animasi. Iya. Kalau DKV kan masih mirip-mirip lah sama multimedia yang kemarin gitu. Kalau yang lebih suka ngedit video, desain grafis tuh lebih milih ke DKV jurusannya. Tapi kalau yang lebih suka ke animasi ya jurusan animasi kayak gitu. Karena di jurusan multimedia kemarin tuh hampir semua diajarin. Terlalu umum mungkin ya. Makanya lebih sekarang difokuskan ya, lebih spesifik. Di breakdown jadi 2 gitu ya Pak ya. Sampai kayak web design, programming kayak gitu diajarin juga di multimedia. Kurang Multimedia fokus ya. Nah, terus dilihat minat mereka kemarinnya ada yang banyak suka animasi, ada yang lebih suka video, ada yang desain grafis gitu ya. Akhirnya kita lebih memilih 2 tadi ya, DKV sama animasi. Jadi lebih biar bisa fokus. Iya, lebih fokus ya. Karena nanti kalau kebanyakan yang dikerjakan tuh jadi ya oke sih memang banyak keahliannya, cuma tapi nggak fokus nanti jadinya. Biar lebih fokus ya. Oke guys, ternyata pertanyaannya itu ini tadi ada salam-salam nih. Ada keren, wah ada keren-keren juga, wow. Yang keren siapa? Bu Rizka? Yang keren siapa nih? Keren ya. Jelas saya atau skatel. Oh, skatelnya yang kerennya. Iya. Iya, bujur. Nah, itu aja guys perjumpaan kita sore hari ini. Nanti kita lanjut sama siswanya ya. Ini kan kaprodinya ya. Kita lanjutkan sama siswanya ya Pak ya. Kita pinjam siswanya buat ikutan podcast di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton podcast sore ini. Semoga bincang-bincang kita pada sore hari ini bisa menginspirasi beberapa orang. Banyak orang sih harusnya ya. Jadi biar semuanya terinspirasi. Oh, ternyata jurusan animasi seperti ini gitu. Jadi masuk ke Skatel ya. Jangan lupa daftar di Skatel. Kita sudah open PPDB. Datang aja ke sini. Nanti kita kasih infonya. Oke guys, bye. Selamat sore. Untuk kelas 10 lebih berfokus ke 2 dimensinya dulu. Jadi itu lebih ke poster typography, poster quotes gitu.